Baik, kita akan lanjutkan materi tentang limit ya. Jadi, apa namanya, minggu lalu kita sudah membicarakan apa itu limit ya, secara review sekilas lagi. Karena suatu dan hal recording saya minggu lalu terhapus karena kesalahan saya, jadi tidak ada recording minggu lalu. Oke, jadi saya review lagi sekilas ya. Jadi kita membicarakan apa itu limit ya. Kemudian apa namanya? Kemudian apa saja yang apa namanya berperan penting di situ. Jadi hanya satu hal sebenarnya. Jadi pada saat kita membicarakan limit, kita tidak memerlukan fungsi terdefinisikan pada titik yang akan kita cari limitnya gitu ya. Nah itu pada dasarnya. Jadi asalkan dia terdefinisikan pada selang terbuka di antara jarak P dari titik C katakanlah begitu ya. Dari baik dari sebelah kanan C atau sebelah kiri C ya. Jadi ini yang lalu kita bicarakan ada limit kiri dan limit kanan. Nah, kalau nilai limitnya sama, maka limit kiri dan limit kanan itu ada dan sama, maka limit fungsi itu dikatakan ada dan nilainya adalah misalnya L. Gitu. Nah, itu yang kita sudah bicarakan minggu lalu. Kemudian, ini adalah beberapa kasus, beberapa contoh yang saya berikan. Jadi, satu fungsi yang kita bisa tulis seperti harga muka X dibagi X ya. Jadi kalau ini tidak otomatis menjadi langsung satu gitu ya. Karena kita harus mempertimbangkan domainnya adalah semua bilangan real kan gitu ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Untuk X positif nilainya menjadi 1, rasio dari 1/1. X per X atau 1, kemudian untuk yang negatif nilainya adalah -1 gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan minggu lalu dari apa namanya C misalnya dari kiri, dari kanan ya, dari kiri jadi bukan negatif, maksudnya dari kiri ya. Kemudian ini dari kanan. Jadi karena nilainya ada tapi tidak sama, jadi ini limitnya dikatakan tidak ada. Jadi kita bergerak dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan. Gitu. Nilainya di sini 2, berbeda ya antara limit kiri dan limit kanan. Seperti itu. Jadi limit dari X menuju 0, jadi sekali lagi X menuju 0 ya. Kalau titik yang lain harus dicek dulu ya. Kalau misalnya X menuju 2, berarti kalau kita lihat dari sini, dari kanan ke kiri 2, dari kiri ke kanan juga 2, gitu, menuju 2. Jadi nilainya 2 gitu. Kemudian kita sudah menyimpulkan bahwa limit seperti ini tidak ada karena nilainya tidak sama ya, tidak sama antara limit kiri dan limit kanan. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Kemudian ini juga kita bahas kalau X menuju 4, ya kalau X menuju 4, jadi tidak pada 4 ya, jadi kita bisa sederhanakan karena X menuju 4, berarti di sini kita bisa faktorkan ini X bentuk kuadratik ini, jadi X kuadrat minus 2X plus 8, bisa kita faktorkan menjadi X plus 2 kali X minus 4 bagi 4, X minus 4, jadi ini bisa ditiadakan karena di sini X-nya tidak sama dengan 4. Nah, itu poinnya yang perlu kita pahami di sini. Jadi tidak masalah gitu ya. Oke, X plus 2, kemudian kita hitung limitnya. Meskipun ya terpotong di sini pada X sama dengan 4, dia tidak terdefinisikan, tapi nilai fungsi ini ya menuju atau mendekati nilai ini. Jadi X menuju 4 itu nilainya mendekati 6. Atau limit X menuju 4 dari ini, X plus 2, kali X minus 4 per lagi X minus 4 atau X kuadrat minus 2X minus 8 per ini, X minus 4 adalah 6 gitu kan, itu yang sudah kita pelajari. Kemudian untuk limit sinus X per X ini adalah sesuatu yang kita harus hitung secara numerik karena pastinya di sini kalau
pada titik 0 dia tidak akan terdefinisikan ya, sinus 0 per 0 itu kan 0, terjadi pembagian dengan 0 gitu ya. Tapi tentu saja kita lihat dari hitung nilai seperti ini secara numerik kita peroleh limit sinus x per x itu 1. Nah, seperti ini yang kita lakukan minggu lalu. Dari kiri kita bergerak, kemudian dari kanan. Di sini grafiknya menuju 1, kemudian dari ini menuju 1. Gitu. Jadi limit itu dikatakan limit x menuju 0 dari sinus x per x itu sama dengan 1. Ya, jadi di sini perlu diperhatikan tanda kurung ini hanya untuk untuk membuat jelas bahwa bukan sinus x dibagi x gitu ya. Ya, tidak boleh melakukan itu. Jadi bukan sinus x dibagi x, nanti jadi sinus 1 gitu ya, bukan begitu. Jadi sinus x per x. X-nya tidak bisa dicoret gitu karena sinus x itu x-nya melekat pada sinus. Kemudian x yang di bawah adalah x sendiri gitu ya. Oke. Nah, yang saya katakan tadi ya, atau saya review yang minggu lalu adalah C seperti ini. Jadi P di sebelah kanan dan P di sebelah kiri. Kemudian C tidak perlu, pada titik C tidak perlu terdefinisikan, tapi yang perlu adalah fungsi itu terdefinisikan pada titik C plus P, atau dari jarak P ke kanan dan jarak P ke kiri. Itu pada dasarnya, jarak P ke kiri, jarak P ke kanan. Kurang lebih ini harus terdefinisikan fungsi yang kita cari. Jadi untuk X tidak sama dengan C yang cukup dekat, atau yang cukup dekat dengan C gitu ya. Limit X menuju C, Fx sama dengan L. Jadi di sini kita cari dengan limit kiri dan limit kanan. Nah, ini adalah definisi formal ya. Ini saya tidak tekankan karena bukan fokus dari mata kuliah ini di farmasi. Oke. Nah, kemudian ini beberapa teorema limit dasar ya yang perlu diketahui. Jadi suatu fungsi seperti ini, misalnya ini yang pertama, limit x menuju c dari suatu fungsi fx sama dengan x atau x saja, itu nilainya sama dengan c. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau bergerak dari kanan menuju c, kemudian dari kiri menuju c, ya di sini kebetulan c-nya tidak ada titik yang membuat fungsi ini tidak terdefinisikan. Jadi cukup jelas dari gambar bahwa limit x menuju c ya dari x itu nilainya adalah c. Kemudian limit x menuju c dari suatu fungsi harga mutlak atau mutlak x itu juga nilainya c. Kalau kita lihat di sini dari kanan misalnya ya, untuk suatu nilai c, apabila misalnya c-nya di sini, dari kanan kita bergerak di sini, ini akan nilainya menuju c. Jadi jadi kalau kita bergerak dari kanan, ada kata seperti itu. Oke. Gerak dari kanan, misalnya. Kemudian yang ini bergerak dari sini. Ya, jadi ini limit kanan dan limit kiri c. Ya, nilainya adalah f menuju x, ini adalah x. Ya, ini juga adalah grafik ini ya, fungsi. Jadi ada sebelah kiri dan ini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi seperti bentuk kuadratik ya memang ya. Kita cuma di sini dia ini adalah harga mutlak gitu. Jadi di sini 0. Demikian pula kalau kita misalnya menghitung limit x menuju c dan untuk negatif c seperti ini ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk dari kanan maupun dari kiri untuk limit x menuju c dan ini juga sama dari kanan maupun kiri
untuk X menuju minus C adalah C gitu. Nah, di sini kita tidak mungkin C minus C, tapi kita fokus ke ini. Jadi itu yang dimaksud. Kemudian untuk limit X menuju C, nah ini adalah satu konstanta, katakanlah namanya A, ya, X menuju C, seperti ini. Kalau dari kanan, kalau dari kanan kita bergerak, kemudian dari kiri juga kita bergerak seperti ini, ya. Jadi nilai fungsi itu adalah ini. Jadi ini adalah A di sini kan. Ke kiri pun juga sama pada 0 sekalipun ya. Tidak ada pembagian dengan 0 karena dia suatu konstanta. Jadi limit suatu konstanta dari X menuju berapapun di sini dia akan sama dengan konstanta itu sendiri, ya, seperti itu. Kemudian kita juga membicarakan alternatif formulasi limit. Jadi limit X menuju C, dari suatu fungsi fx, ya, sama dengan L, itu bisa kita katakan sebagai ini, limit H menuju 0, Fc plus H sama dengan L, kemudian Fx minus L ini sama dengan 0, atau limit X menuju C, Fx minus L, diagram sama dengan 0. Nah, ini hanya notasi saja. Oke, jadi cara lain mengatakan limit X menuju 2X pangkat 3 dikurangi 8, sama dengan 8, seperti ini, ya. Atau seperti ini. Untuk H menuju 0, 2 plus H pangkat 3, kemudian X menuju 2, X pangkat 3 minus 8, dan X menuju 2, jadi X pangkat 3 minus 8. Nah, kemudian misalnya kita ingin menghitung limit jika fx x kuadrat minus 1, kemudian ini sin x, kita juga sudah menghitung ini ya, limit x menuju taberingan dari menuju 0 dari fx gx, ya. Jadi perkalian dari limit ini, limit fx dan limit gx. Jadi limit gx adalah 1, kemudian limit fx sama tinggal masukkan 0, jadi minus 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian limit x menuju 0 3 kali gx, jadi sama dengan 3 kali limit ini kan, x menuju 0 dari gx, limit ini adalah 1, jadi 3 kali 1 ya. Jadi di sini yang ingin saya katakan tadi, jangan dibagi x-nya, ya, biar tidak lupa ya. Oke, sinus x per x gitu ya. Kemudian yang ini kita bisa tuliskan sebagai limit x menuju 0 dari seper sinus x per x. Jadi trik pembagian saja, jadi seper sinus x per x, ya. Jadi seper ini maksudnya, jadi kalau dihitung limitnya, limit dari ini adalah seper limit dari ini gitu ya. Jadi seper dari sinus limit x menuju 0 sinus x per x, jadi 1/1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, ini juga sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Jadi yang jelas ini disebut dengan limit kiri kalau dia daerah C-nya dengan sebanyak P sampai P ke kiri. Kemudian kalau dia ke kanan berarti P ke kanan ya. Ini limit kanan. Kalau limit ini ada, ini harusnya L juga ya. Jadi apabila limit kiri sama dengan L, limit kanan juga sama dengan L. Oke, ini satu grafik fungsi untuk menghitung limit seperti ini dari kanan ke kiri. Ini juga sudah kita bahas. Baik, sekarang saya lanjutkan beberapa sifat atau teorema penting dalam limit ya. Jadi di sini jadi yang pertama, jika limit x menuju c fx sama dengan L dan limit x menuju c fx sama dengan M, maka L sama dengan M. Jadi ini adalah suatu fungsi. Jadi nilai limit suatu fungsi itu sifatnya tunggal ya. Itu maksudnya yang pertama nih. Jadi jika limit x menuju c fx sama dengan L dan limit x menuju c fx itu sama dengan M, maka L sama dengan M. Kemudian jika limit x menuju c fx sama dengan L dan limit x menuju c gx sama dengan M, maka limit x menuju c fx plus gx sama dengan L per M. Jadi limit dari penjumlahan dua fungsi sama dengan jumlah dari masing-masing limit gitu ya. Jadi nilai limitnya berapa. Jadi nilai limit dari penjumlahan dua fungsi sama dengan
penjumlahan dari masing-masing nilai limitnya gitu. Oke, jadi karena ini nilai limitnya L misalnya tadi, kemudian yang G misalnya M, maka L tambah M. Kemudian limit X menuju C kali alpha fx itu sama dengan alpha kali L ya untuk setiap bilangan real alpha. Ya, jadi kalau alpha adalah suatu bilangan real, maka limit dari alpha fx sama dengan alpha kali L gitu ya. Jadi tinggal dikalikan dengan bilangan real tersebut ya, dengan 0 sekalipun ya, berarti kalau alfanya 0 berarti 0 kali L berarti sama dengan 0. Kemudian limit X menuju C, fx kali gx itu sama dengan L kali M. Jadi nilai limitnya ini L, ini M, dikalikan saja gitu ya. Nah, apabila sekarang limit X menuju C, gx itu sama dengan M dan M-nya tidak sama dengan 0, nah ini, maka kita bisa definisikan limit X menuju C seper Gx sama dengan seper M. Ya. Jadi satu-satunya catatan di sini adalah nilai limit satu fungsi ini tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa definisikan pembagian, limit dari pembagian atau rasio dua fungsi. Nah, dengan demikian, operasi apapun dari limit itu kita bisa lakukan gitu pada dasarnya. Jadi pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan itu bisa kita lakukan, asalkan kalau untuk pembagian syaratnya adalah nilai limitnya tidak boleh sama dengan 0. Untuk perkalian tidak masalah ya, penjumlahan dan pembagian dan pengurangan itu ya sama dengan 0, salah satu limitnya tidak masalah, hanya pembagian yang jadi masalah. Kemudian limit jika limit X menuju C fx sama dengan L, kemudian fx menuju C gx sama dengan M, dan M-nya tidak sama dengan 0, maka kita bisa hitung limit X menuju C fx per gx sama dengan L dibagi M. Ya, L dibagi M. Kemudian, nah jika misalnya L adalah nilai limit X menuju, nilai dari limit X menuju C fx, kemudian L-nya sendiri tidak sama dengan 0, dan limit X menuju C gx nilainya 0, jadi pada kasus ini ya, M-nya sama dengan 0, maka dikatakan limit ini tidak ada. Jadi limit ini dikatakan tidak ada. Limit ini dikatakan tidak ada. Fx di limit X menuju C fx gx dikatakan tidak ada. Jadi artinya kalau gx-nya sama dengan 0 dan untuk rasio dari atau pembagian dari dua fungsi fx dibagi gx, maka dikatakan limit itu tidak ada. Ya, baik, itu konsep tentang limit. Jadi sekarang kita lanjutkan ke materi tentang kekontinuan. Nah, kata kekontinuan itu secara harfiah bisa diartikan bahwa nyambung ya, atau sambung ya. Gitu. Jadi kalau kita memiliki suatu fungsi yang kontinu, ya suatu fungsi yang kontinu, katakanlah kalau kita gambar grafiknya, maka kita punya kesan seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini atau ini, ya. Tetapi bukan fungsi yang misalnya seperti ini. Nah, ini yang tadi yang saya ini potong seperti ini misalnya. Nah, ini bukan fungsi kontinu ya. Jadi kalau terputus seperti ini, atau bisa jadi begini satu fungsi itu, jadi tidak hanya berbentuk garis ini ya, bisa jadi begini terpotong-potong ini ya. Ini juga fungsi, tapi dia fungsi discontinue ya. Kemudian ini juga yang ini misalnya garis turun, garis ini ya. Jadi kita mempunyai kesan bahwa ini pasti tidak menyambung ya, tidak sambung gitu ya. Kemudian jadi kita sudah mengenal konsep seperti ini ya, dan pada limit itu tidak dipermasalahkan jika dia tidak kontinu pada tidak terdefinisikan pada titik itu. Nah, apabila sekarang kita mengharuskan
dia terdefinisikan pada titik-titik yang kita ini. Jadi misalnya di sini harus terdefinisikan fungsinya gitu ya. Di titik ini juga ya. Kemudian di sini juga. Kemudian di sini juga misalnya ya. Jadi untuk semua grafik ini juga harus yang saya lingkar itu adalah titik yang discontinue. Kemudian saya mengharuskan titik itu pada titik itu fungsi terdefinisikan. Maka kita melakukan atau mendefinisikan konsep yang disebut dengan kekontinuan. Jadi F terdefinisikan pada C. Nah, itu yang saya inginkan tadi dari awal. Jadi ini poinnya. F terdefinisikan pada C. Nah, kemudian kalau limit ini saya hitung ada yang pada C tadi, kemudian nilai limitnya sama dengan nilai fungsi pada C, maka kita memiliki apa yang disebut dengan fungsi yang continue. Jadi satu fungsi continue, satu fungsi F dikatakan continue pada titik C jika dan hanya jika F terdefinisikan pada C, limitnya ada, limit fx-nya ada, dan nilai limit fx itu sama dengan nilai fungsi pada C. Nah, otomatis jika fungsi F tidak terdefinisikan pada C, salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka fungsi itu tidak continue. Gitu. Oke. Nah, ini abaikan ini yang agak oke. Yang misalnya jika saya berikan contoh, jadi jika F dan G continue pada C, maka F tambah G itu continue pada C. Jika F continue pada C, untuk setiap bilangan real alpha maka alpha F ya, jadi satu bilangan real dia continue pada C untuk setiap bilangan alfa. Kemudian F kali G continue pada C. Jadi kalau dia continue pada C, saya ulangi, penjumlahan dua fungsi ya. Jadi jika F dan G continue pada C, jadi continue itu syaratnya satu fungsi terdefinisikan pada titik tersebut. Jadi di sini ini terdefinisikan pada C. Kemudian nilai limit dari fungsi F ini ya menuju C tadi ada, dan yang ketiga nilai limit X menuju C Fx itu sama dengan Fc ya, nilai fungsi pada C gitu. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka maka fungsi tersebut dikatakan tidak continue. Ya, tidak continue meskipun misalnya limitnya ada, tapi tidak continue, bisa jadi begitu. Oke. Nah, kalau sekarang ada dua fungsi yang continue pada C, jadi F plus G continue pada C, maka alpha kali F continue pada C untuk setiap bilangan real alpha. Ya, jadi alpha sebarang itu kalau kita kalikan dengan fungsi F, dia juga continue pada C. F kali G continue pada C, dan F dibagi G continue pada C apabila GC-nya itu tidak sama dengan 0. Apabila GC tidak sama dengan 0. Nah, ini ada beberapa limit yang ini ya, untuk materi ini tidak terlalu banyak yang saya tekankan karena ada pengurangan, jadi ini juga abaikan saja. Oke, kita akan lihat di latihan. Saya masih punya utang ke kalian, ada pertanyaan yang lupa saya jawab ya. Oke, sekarang kita lihat apa namanya modul dulu.
Oke, di sini ada soal. Baik. Iya, soal. Oke, di sini kalian kerjakan soal nomor 3A dan ini ya, dan 5B. Oke, jadi ya, silakan kalian coba kerjakan soal nomor 3A dan 5B ya. Jadi halo, ya? Boleh lihat soal yang nomor 4A-nya, Pak? Nomor 4A, 3A. Oh. Ya, kalian bisa lihat di ini ya, materi juga. Silakan kalian lihat di sini. Mungkin kalian nggak bawa ini ya. Oke, di sini 3A. Saya perkecil aja biar kelihatan dua-duanya mungkin. Ya, tetap nggak usah. Oke. Oke, gini aja. Bisa nggak? Nah, ini dia. Ya, 3A dan 5B ya. Nanti coba kirim screenshot jawaban kalian ke WA group, jadi biar kita bisa tahu sampai sejauh mana yang sudah di ini ya, yang sudah dipahami. Ya, itu mungkin lebih jelas lagi. Jadi GX-nya itu fungsi terpotong-potong ya. Ada grafik. Kalian bisa gambar grafiknya kalau perlu untuk menghitung limit ya. Yang nomor 5A, limit X menuju 2 GX. Kemudian yang 3A ya. Yang 5B pertanyaan apakah fungsi kontinu atau tidak pada 3. Nah, kalau kontinu atau tidak, lihat dulu definisinya apa tadi. Seperti itu. Halo Pak, mau izin bertanya Ya. Pak. Yang nomor 3 Ya, itu silakan. tetap dibuat sketsa grafiknya terlebih dahulu baru mencari nilainya itu atau langsung kita cari nilainya saja Pak? Boleh kalian sketsa, boleh juga tidak. Kalau kalian paham, ini kan hanya instruksi umum ya. Baik Boleh Pak. di sketsa kalau mau. Kalau Baik. enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau kalian paham ya bisa. Baik Pak, terima kasih. Iya, oke, silakan dicoba dulu ya.
Permisi Pak, jadi untuk jawabannya dikirim ke grup Pak ya? Iya, biar saya bisa tahu apakah ada kesalahan atau apa yang bisa kita perbaiki ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, tidak wajib, tapi saya harap kalian berpartisipasi, silakan ini ya. Ini untuk kalian aja sih, bukan untuk ini. Yang nomor 3A, kalian hitung dulu apa? Jadi limitnya itu seperti apa ya. Ini ada yang NIM 13 belakangnya NIM 13 ini kamu tidak menghitung limit kiri dan limit kanan soal nomor 3. Jadi harusnya hitung limit kiri limit kanan dulu, kalau sama baru ada nilainya ya. Baik Pak. Limit kirinya berapa, limit kanannya berapa. Nanti saya share jawabannya. Cuma ini harus kamu perhatikan limit kiri, limit menuju 2 dari kiri, limit menuju 2 dari kanan. Kemudian 5B, maka tidak continue, tidak bisa menjawab begini. Kamu cek dulu.
Kamu soalnya kan beda ini, kamu ngapain pakai soal nomor 3? 5B 3 dibagi X minus 3 log X-nya, bukan limit X menuju 3 maka tidak kontinu, tidak ini. 5 minus 3 kuadrat minus 4 tidak kontinu, nggak ada hubungannya ya. Oke. Oke, itu komentar saya. Yang lain? Oke, ini siapa nih? GX sama dengan 1. Nah, dari mana dapat 1 ini? Siapa namanya nih? Siapa? Ya, Dewi ya. Dari mana dapat 1 Dewi? Kan gambar grafiknya. Grafik yang fungsi X-2, X-1 itu kan dia naik ke atas, Pak. Dia naik ke atas, semakin dia naik ke atas dari sini, dia semakin mendekati 1. Kalau dari kanan itu dari kanan itu kan pakai grafik yang X-min X kuadrat. Jadi sama dia 2. Ya, oke. Ya, jawaban kamu benar satu, tapi sketsa itu membantu bahwa limit itu ada, dan memang ada nilainya kelihatan di situ. Tapi untuk beberapa masalah nanti kamu mungkin nggak bisa menggambar sketsa, jadi kamu harus hitung tetap limit kiri, limit kanannya dulu ya. Limit X menuju GX dari kiri, dan limit X menuju GX dari kanan 2 dari kiri, 2 dari kanan, 2 minus, di atas pangkat minus, dan 2 plus ya. Ini siapa ini? Ya. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi yang nomor 5B kan pertanyaannya ditunjukkan berikut continue. Nah, setelah saya lihat di modul ada syarat continue, itu adalah syarat dari continue limit X menuju C, Fx sama dengan Fc. Jadi kan pertanyaannya continue terhadap 3, jadi C-nya dikasih 3, begitu Pak? Ya, gini, ya pada 3X menuju 3 dari 3 per X minus 3. Ya, selanjutnya saya kira berhubungan dengan soal yang nomor 3, jika enggak, bukan. Yang nomor 5 ya. Titik 3 tidak pada 3, bukan tidak pada soal nomor 3 ya, tidak. Jadi coba kamu lihat soal nomor 5 itu, jadi semuanya pada titik 3. Jadi C-nya 3 di situ maksudnya, bukan soal 3 nggak ada hubungannya ya. Bukan Pak, maksud saya berapa besar fungsi GX-nya Pak? Maksudnya fungsi GX. Ya, GX-nya kamu bisa hitung nggak di sana? GX-nya coba lihat. Kamu masukkan 3. Yang 3x-3 itu fungsinya apa ya? Iya, itu ada fungsinya. Ya, maaf. Ya. Tidak semua namanya X ya, ada T yang mungkin HT di situ, harusnya di bawahnya itu. Kemudian pada soal nomor ini maksudnya A, B, C, D, E, F, G, H itu fungsinya ya. Hitung di sana. Ya, jadi dia tidak akan termisi, jadi dia tidak misalnya continue. Ini siapa ini? Desi apa nih? Desi siapa ini? Desi Lasmini gitu. Desi siapa ini? Halo, Desi siapa ini? Desi ya. Oke lah, Desi aja. Desi. X menuju 2 dari GX, X dari kan 2. Oke, kamu mengasumsikan X-nya. Jadi gini, kalau fungsinya terpotong seperti ini, tetap harus dihitung dari ini ya, limit kiri dan limit kanan ya. Kalau hanya satu garis, kamu aman menulis X menuju 2. Jadi limit X menuju 2 GX ya. Itulah salah satu alasan juga kamu bisa mensketsa, jadi tahu pertanyaannya seperti apa. Nah, ini siapa lagi nih? Oh, Yayan ya. Oke, Yayan di sini limit X menuju 2 itu tidak dari kiri, jangan ditulis X menuju negatif 2 ya. Jadi nulisnya 2 pangkat siapa yang punya baju itu? Saya mute aja dulu ya. Jadi X menuju 2 dari kiri itu jangan tanda negatifnya ditaruh di depan 2. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa limit menuju 2 pangkatkan ya, tanda pangkat di atas negatif itu tanda menunjukkan dari kiri ya, tanda saja bukan negatif 2 ya. Limit X menuju 2 dari kanan diisi tanda plus ya. Halo ya.
Ya, ya, oke. Sinyal. Oke, G yang nomor 5B, G tidak terdefinisi, Iya, tidak Kak. Mm-mm. Ya, oke. Oke, ya, ya. 3 dikurangi 3. Oke. Menuju 3. Oke. Ya, mungkin saya harus jawab nanti. Tapi sketsanya dulu nanti biar. Jadi yang X menuju 3. Ada lagi yang mau menjawab ini? Oke, beberapa orang saya lihat. X menuju 3. Oke. 2, 2. Nah, yang ini juga 5. Ini siapa nih? Dewi, Dewi siapa yang Dewi? WUL, Wul. Saya nggak hafal sama semua ya. Dewi, Dewi saya asumsikan bulan mungkin ya. X menuju 2. Yang soal nomor 3 juga sama ya. Jadi tanda minus di atasnya, tanda plus di bawah untuk limit kanan dan limit kirinya. Hasilnya sudah benar, tapi ini masih membingungkan kalau di ini ya. Nanti saya kirim. GX yang nomor 5B karena dia tidak termisikan. Kalian sip mengatakan itu. Oke, yang nomor 5, yang ada lagi nih apa nih? Ada beberapa kasus Dimas. GX sama dengan ini G2 enggak, jangan lakukan ini ya. Jadi ini tidak rumus singkat atau apa. Jadi ini X menuju 1, 5 minus G2 sama enggak begitu cara ininya ya. X menuju ini tidak termisi, oke, tidak continue. Yang nomor 3 itu banyak yang bermasalah. Nomor ya, yang nomor 3 ini juga Rizky hanya 1 aja ditulis, jadi enggak benar. Meskipun jawabannya 1 itu juga parsial, pemahamannya parsial. Oke, yang ini siapa ini? Yang pakai dot, Aik ya, Aik siapa ini? Saya enggak ini ya. Oke, 5 minus X kuadrat, X, 3 minus A, X minus 1. Oh, oke, ini jangan pakai rumus kayak gini ya. Jadi tulis dengan bahasa yang ini ya, jawabannya. Kemudian Louis ya, Louis apa Louis? Ya, Louis mungkin ya. X menuju dari kanan, oke, udah benar caranya seperti itu. X plus 2, X minus 2, kemudian diisi karena G3 tidak definisi, oke. Ya, mungkin karena sudah saya beritahu tadi. Ya, sebagian yang sudah saya beritahu sudah ini, ya mudah-mudahan tidak banyak masalah seperti ini lagi. Alright. Apakah seperti ini? Ya, oke. Saya kan ini jawabannya sekarang. Udah, waktunya udah mau habis saja ini. Oke. X menuju 2 dari kanan. Ya, oke.
Oke, jadi seperti ini kira-kira jawaban yang saya harapkan kalau nanti ada salah satu contoh ya, salah satu jawaban. Jadi itu dulu limit kiri, limit kirinya x menuju 2 dari kiri, dx sama dengan limit x menuju 2 dari kiri, dx minus 1. Kalian masukkan aja 2 minus 1, kan tidak ada titik yang buat dia tidak terdefinisikan. Sama dengan 1, kemudian limit x menuju 2 dari kanan, limit x menuju 2 dari kanan gx. Ingat plus dan minus ini di pangkat ya, tandanya hanya untuk menunjukkan bahwa dia dari kiri dan dari kanan. Kemudian limit x menuju 2 dari kanan, 5 minus x kuadrat, ya 5 minus 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat, dan ini 1. Jadi karena limit x menuju 2 dari kiri gx sama dengan limit x menuju 2 dari kanan gx sama dengan 1, maka limit ini sama dengan 1, itu jawabannya nanti ya, cara menjawabnya seperti itu. Kemudian limit untuk yang 5b, gx sama dengan 3 dibagi x minus 3, syarat fungsi kontinu adalah ada 3, tapi sekarang akan dicek dulu apakah fungsi tersebut tertulis pada x minus 3. Jadi g3 sama dengan 3 dibagi 3 dikurang 3. Jadi 3 dibagi 0 tidak terdefinisikan, jadi gx tidak kontinu pada x sama dengan 3. Seperti itu kurang lebih ya. Bagi yang sudah mengirimkan jawaban, terima kasih. Jadi itu mudah-mudahan jadi perbaikan bagi ini ya. Baik, ya sama-sama. Baik, saya rasa waktu sudah habis untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Saya akan sudahi perkuliahan hari ini. Ya.